Halo kawan gizi, kembali lagi di Bagian Talks. Seperti biasa kita akan mengupas tuntas terkait program makan bergizi gratis dari berbagai sudut pandang agar publik bisa lebih tahu, lebih paham, dan bisa mendapatkan akses informasi yang lebih transparan. Baik, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan berkesempatan untuk didatangi salah satu narasumber yang luar biasa, gelarnya juga panjang sekali. Salah satu seorang guru besar, ahli sosial juga, ahli ilmu sosial, yaitu Profesor Dr. Cecep Darmawan, SH, SIP, SAP, SPD, MSc, MH, CPM selaku Dekan FPIPS UPI. Selamat datang Profesor. Selamat datang Sehat, Mbak Zara, alhamdulillah sehat. Gelarnya panjang banget ini ya, luar biasa, menempuh pendidikan yang begitu lama sampai bisa pada hari ini, luar biasa sekali. Kami turut bangga sekali bisa kedatangan seorang guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia ya Prof ya. Ya. Baik Prof, pada kali ini kita akan membahas terkait masih program makan bergizi gratis, karena kalau kita lihat salah satu indikator program makan bergizi gratis ini kan dilihat dari perubahan perilaku pola konsumsi masyarakatnya. Nah, maka dari itu kita akan mengupas terkait sinergi program MBG dan pendekatan sosial dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Prof, kalau misalnya kita lihat dari visi Badan Gizi Nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang sehat, kuat, dan juga berdaya saing, kira-kira menurut Profesor, sinergi program MBG dengan pendekatan sosial dalam mensukseskan program MBG ini seperti apa, Prof? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Zara ya. Pertama, tentu kita harus melihat bahwa program MBG ini tidak cukup misalnya hanya berfokus pada penyediaan pangan saja. Betul. Ya, tetapi ini harus bisa menyentuh bagaimana pola perilakunya yang berubah di dalam masyarakat. Betul, betul. Tentu dengan konteks misalnya soal gizi yang berimbang. Betul. Ya. Nah, tanpa perubahan program seperti itu, maka sebenarnya MBG ini nantinya kurang berdampak. Ya, oleh karena itu, yang harus didorong adalah bagaimana meningkatkan literasi ya pada anak-anak didik kita gitu. Ya, artinya apa? Tantangan terbesar kan merubah itu, merubah sikap, perilaku ya seperti itu. Tapi kan ini juga bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan ya, apalagi kepada masyarakat-masyarakat yang marginal gitu ya. Nah, mereka kan seringkali juga dengan program ini satu hal yang bagi mereka mungkin ini sangat diharapkan ya, gitu. Nah, tetapi kan tidak hanya cukup kenyang, nah, gitu ya, tidak hanya cukup kenyang, tapi gizinya seimbang, terpenuhi gitu. Nah, jadi ini harus diubah nih, bagaimana yang tadinya konsumsi hanya banyak karbohidrat misalnya asal kenyang, dan diubah menjadi makanan yang bergizi, yang sehat, yang ya tadi berimbang dari sisi gizinya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya ya, yang menjadi hambatan itu kan juga mereka tuh bukan tidak mau makan yang bergizi, tapi faktor ekonomi misalnya. Betul. Dan keluarga yang kurang memadai, ada dalam kelompok marginal ya, sehingga yang dipilih itu misalnya ya kelompok marginal bukan makanan yang bergizinya, mungkin yang kenyangnya, yang bisa terjangkaunya. Nah, ini kan harus dibenahi, bukan hanya soal MBG gitu. Betul. Ya, artinya pemerintah juga harus bersinergi dengan sektor-sektor lain, sektor ekonomi ya. Yang ketiga, sektor apa yang harus dilihat ya, yaitu soal kebiasaan. Betul. Gitu ya, kebiasaan yang selama ini mungkin masyarakat tuh tadi ya sudah kenyang, sudah selesai. Padahal kan gizinya belum terpenuhi. Betul. Nah, dengan demikian program ini harus menyentuh pada perubahan sikap, perilaku ya, untuk hidup sehat. Ya, mudah-mudahan dengan ada program ini, gitu, pemerintah juga bersinergi dengan program-program lain ya. Jadi bukan hanya mengandalkan MBG gitu, tapi program-program lain bersinergi. Ya, mudah-mudahan ke depan masyarakat yang tadi yang kebiasaan asal kenyang itu sudah berubah ya, dengan memperhatikan gizi yang seimbang. Betul. Nah, Prof, terkait kita bicara tadi perubahan pola perilaku masyarakat khususnya dalam memenuhi gizi seimbang. Nah, tentunya kan dalam hal penerapannya masyarakat hari ini kan seperti tadi Prof bilang, ada yang hanya taunya sekedar kenyang gitu dan lain sebagainya. Melihat fenomena ini kan sepertinya kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat agar khususnya misalnya orang tua lebih tahu cara memenuhi gizi anaknya itu apa saja. Lalu anaknya juga bisa diberikan edukasi bahwa makanan sehat ini seperti ini loh, harus habis ini seperti ini loh. Nah, apakah di situ perlu peran guru di sekolah untuk melakukan literasi itu?
edukasi tersebut, Prof. Dan Ya. Seberapa pentingnya gitu untuk Mm-mm. dilakukan? Ya tentu kalau lihat dari peran guru kan bukan hanya sebagai pengajar ya. Betul. Ya, guru juga punya peran sebagai pendidik. Betul. Nah, salah satu upaya bagaimana pendidikan itu merubah perilaku, sikap, ya. Nah, dalam kaitan dengan makanan yang bergizi tadi, ya bagaimana anak-anak yang biasanya makan yang kurang bergizi, asam kenyang itu dirubah menjadi makanan yang bergizi, yang punya minat untuk itu. Kan harus dirubah pertama mindsetnya, persepsinya, kognisinya, ya. Melalui apa? Jadi guru tidak cukup hanya mengajarkan, tapi juga menerapkan, mendidik gitu ya kepada anak-anak nih makanan yang bergizi itu. Misalnya kalau MBG nih, ya ini program-program MBG yang bergizi itu kayak ini salah satu contohnya begini. Ya, dari sisi misalnya protein dan lain-lain. Jadi guru juga harus menjelaskan, tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bisa mempraktekkan yang bergizi itu kayak apa. Dan nanti dampaknya misalnya ya, dampak berikutnya kepada kesehatan fisik mereka, kepada anak-anak itu bisa dirasakan dengan makan yang bergizi. Ya. Jadi peran guru bukan hanya mengajarkan, misalnya inilah makanan yang bergizi, tidak cukup begitu, tetapi juga mempraktekkan, ya, mencontohkan, membiasakan, ya, sehingga anak itu nanti, apalagi anak-anak SD tingkat rendah, gitu, tingkat bawah, gitu kan, itu proses menirunya tinggi. Betul. Ya, sehingga contoh dari guru ya atau best practice dari guru itu menjadi sesuatu yang mengena kepada anak-anak. Betul. Artinya peran sekolah itu sangat berperan penting ya, Prof, ya, dalam sebagai agen perubahan dalam menekan stunting dan malnutrisi begitu. Ya, peran sekolah dalam konteks itu ya tentu sangat penting karena dia kan ada sebuah dalam ekosistem pendidikan. Nah, kan yang dirubah dalam pendidikan tuh 3 hal ya. Pertama kognisinya, ya kedua afeksinya, ketiga skillnya, tampilan. Nah, dari 3 sisi ini, makanya kan apa itu pendidikan? Salah satu misalnya mendefinisikan pendidik itu bagaimana merubah perilaku, ya gitu kan, dari sisi afeksi yang kurang baik menjadi baik, merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, gitu ya. Berubah menambah pengetahuan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Nah, itu upaya-upaya pendidikan. Makanya program seperti ini ya apakah bisa merubah mindset siswa? Ya, sejauh mana para guru sebagai educator ya, sebagai pendidik itu bisa menerapkan dan mencontohkan. Ya, mana yang harus menjadi bagian contoh bagi anak-anak, mana yang justru selama ini harus dikoreksi gitu ya. Betul. Dari anak-anak. Betul. Nah berarti jika begitu, Prof, kira-kira menurut Prof perlu nggak sih, Prof, literasi gizi ini ya diintegrasikan dalam kurikulum sekolah gitu? Karena kan tadi guru kan sangat terlibat sekali dalam merubah mindset siswa. Ya, menurut saya bukan hanya perlu ya, tapi ini sangat strategis. Oke, ya, dalam pengertian guru tidak cukup hanya mengajarkan apa yang ada dalam kurikulum. Ya, itu namanya formal kurikulum, kurikulum formal. Tapi guru juga harus mengajarkan apa yang disebut dengan hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi. Apa maksudnya? Apa yang berkembang di masyarakat, gitu ya. Misalnya masyarakat pertanian atau non pertanian, ya, masyarakat nelayan atau industrinya harus digabungkan tuh materi-materi pelajaran itu, ya, pada konteks-konteks kehidupan. Itu namanya hidden kurikulum. Makanya tadi apakah perlu nggak diinsersi dalam sebuah mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Nah, yang terpenting itu sebetulnya bagaimana ya ruh gitu ya, ruh pendidikan itu bisa menyentuh pada perubahan perilaku. Jadi misalnya sebaik apapun kurikulum, kalau tidak disampaikan ya menjadi kurikulum yang hidup gitu, ya sulit. Karena guru itu ujung tombaknya ya. Nah, makanya kan peran guru itu tadi saya katakan sangat strategis. Walaupun di kurikulum secara formal tidak tertulis, tapi guru itu bisa loh, ya, dengan hidden kurikulum tadi, ya, hidden kurikulum itu guru bisa menginsersi gitu muatan-muatan penting ya kepada siswa ya dalam hubungannya dengan kehidupan sosialnya. Jadi saya yakin dengan begitu penguatan nanti ya, misalnya soal gizi anak-anak yang bergizi, anak-anak yang sehat itu ya menjadi hal yang penting karena tadi kalaupun tidak dalam pendidikan kurikulum formal, dia harus menjadi bagian dari hidden kurikulum.
Oke, betul-betul Prof. Nah, Prof melihat hari ini program makan bergizi gratis sudah berjalan, kan sebelum ada program MBG itu ya sekolah itu kan tetap jalan aja gitu Prof. Nah, Prof melihat ini nggak sih ada yang berubah gitu ketika program MBG ini sudah jalan, terlihat khususnya tadi ya guru-guru, orang tua jadi lebih memperhatikan gizi anak-anaknya gitu. Karena kan sepertinya ya kalau kita lihat baru-baru sekarang nih kayaknya isu gizi ini benar-benar diangkat habis-habisan gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan belum terlalu banget gitu, Prof. Ya, Gimana pandangan? ya tentu secara umum harus ada riset yang khusus ya soal itu. Tetapi sekilas memang meskipun pro kontra masih ada di sana sini, ya. Tapi kalau itu keyakinan untuk hal yang perubahan kebaikan dan pemerintah juga selalu memperbaiki ya masukan-masukan dari masyarakat itu, saya kira guru dan komunitas sekolah ya semestinya dia lebih concern terhadap soal kesehatan anak, gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya sudah ada concern itu, tetapi karena ada MBG harus lebih concern, lebih concern ya. Misalnya gini, tidak sekedar petugas itu membagikan makan kemudian istirahat makan selesai kemudian ayo kita belajar lagi, tidak gitu. Nah, guru harusnya misalnya dalam awal mata pelajaran itu apa yang disebut dengan apersepsi. Misalnya anak-anak sudah kenyang, sudah selesai makannya, tadi makan apa, gitu ya, apa yang berkesan di makan itu, apakah Anda sering makanan yang bergizi seperti yang tadi gini-gini, ya diedukasi, ya jadi anak tuh semakin senang dengan sentuhan guru. Betul. Ya, sehingga nanti dengan begitu anak makin peduli, ya guru juga makin peduli, mempelajari, hubungkanlah ya yang tadi awal itu persepsi itu hubungan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Betul. Gini loh, gini ya, tergantung pada mata pelajaran apa yang lebih relevan gitu. Tapi prinsipnya ya literasi soal gizi ini harus menjadi keniscayaan. Betul. Ya memang kalau bicara edukasi gizi memang harus banyak pihak-pihak yang terlibat, salah satunya guru. Karena kan guru juga menjadi salah satu yang membagikan MBG-nya ke anak-anak ya Prof ya. Ya. Ada beberapa sekolah juga beberapa waktu lalu kami juga sempat melihat ketika membagikan makan bergizi gratis atau MBG gitu ya, anaknya bertanya, ini buahnya buah apa Bu gitu kan, karena mereka masih kecil. Oh ini buahnya buah naga, makanya warnanya merah dan lain-lain. Lalu tempe itu terbuat dari apa misalkan. Jadi sebetulnya dari program ini ada edukasi yang yaitu tadi hidden edukasi itu ya, hidden kurikulum itu yang sudah mulai diterapkan agar kedepannya masyarakat kita ini bisa lebih melek lagi terkait gizi, karena makan itu bukan hanya sekedar kenyang tapi juga harus bergizi, begitu ya Prof ya. Sepakat. Nah Prof, dari kacamata Prof Cecep, bicara terkait dampak MBG, kalau Prof melihat sudah sejauh mana sih Prof MBG ini memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia kita hari ini Prof? Ya oke. Soal dampak ya memang tidak mudah untuk mengejudge lah, karena waktunya juga kan baru setahunan ya. Nah, kedua kita proyeksikan misalnya tadi anak-anak yang selama ini ya, terutama kelompok-kelompok marginal, saya selalu begitu, yang itu harus menjadi prioritas ya. Selama ini juga pemerintah begitu, anak-anak marginal itu yang selama ini mungkin makanannya asal kenyang apa adanya, sekarang sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Nah dampaknya seperti apa? Ya tentu dampaknya adalah ya jika ini berkelanjutan dan mungkin tidak cukup hanya di sekolah, sebetulnya harus disupport juga ya bagaimana lingkungan di rumahnya, karena kan makan di sekolah hanya sekali, gitu ya, di rumah gimana. Makanya tadi saya selalu katakan ya, PGN ini tidak bisa kerja sendiri. Betul. Ya, harus jadi pekerjaan kolaboratif lah dengan institusi misalnya ya, kementerian-kementerian yang terlibat, Pemda-Pemda ya, dengan masyarakat juga, dengan keluarga. Betul. Sehingga kalau penguatan dari sisi ekonominya, dari sisi kesejahteraannya gitu ya. Nah, kan nanti anak, nanti kemarin tuh di sekolah masakannya ini loh. Tadi tuh gini-gini gitu ya.
Nah, kalau ekonominya di push ya, diperkuat dari sisi pekerjaan, lapangan pekerjaan misalnya dari pemerintah, orang tuanya mampu kan bisa menyesuaikan nanti gizinya ya. Betul. Apalagi kalau nanti dibangun ya, misalnya sekolah pun ya punya hubungan yang khusus kepada keluarga-keluarga yang tadi marginal itu, ada perhatian. Kan ada yang disebut dengan komite sekolah tuh. Iya. Ya. Nah, jadi komite sekolah sekarang ya menjadi wadah yang strategis untuk komunikasi antara komunitas sekolah ya dengan orang tua gitu. Disitulah nanti oh ini di sekolah ada makanan bergizi kayak gini. Nah kalau ada yang kurang mampu, misalnya mampu nggak ini nih yang dari orang tua yang mampu ya juga memperhatikan mereka. Iya betul. Jadi kalau bicara memang karena baru program ini juga belum ibaratnya belum 5 tahun gitu ya. Kalau bicara MBG itu bisa memberikan dampak kualitas kepada SDM, ya masih memupuk sampai hari ini ya, Prof, ya. Masih berproses ya. Tapi insya Allah jika itu dilakukan dengan baik, manajerial diperbaiki, misalnya ya, kemudian juga dipertahankan yang sudah baik nih, banyak yang yang baik itu sudah banyak ya, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Yang kurang baik ditingkatkan jadi baik. Insya Allah akan berdampak baik. Baik, Prof. Prof, jika kita program ini konsisten 10 sampai 20 tahun ke depan begitu. Kira-kira seperti apa sih Prof dampak MBG terhadap SDM dan struktur sosial menurut Prof Cecep? Memang tidak berhubungan langsung dengan struktur sosial ya. Nah, MBG berhubungan langsungnya dengan tadi kesehatan fisik gitu ya. Tapi kan orang yang fisiknya sehat ya insya Allah jiwanya juga baik ya. Betul. Nah selama itu juga mendapat asupan gitu ya, bukan hanya asupan makanan, tetapi juga asupan dari sisi kognisi, afeksi, psikomotor ya, pengetahuan, literasi. Jadi harus seimbang. Jadi anak bukan hanya diperhatikan dari sisi gizi makanan semata, tapi juga ekosistem sekolahnya baik gitu ya. Kemudian perkembangan mental baik, insya Allah 20 tahunan ke depan ya, 10-20 tahun ke depan insya Allah ini akan lahir generasi-generasi yang unggul. Iya, amin. Nah, Prof, tentunya kan Prof bisa sampai pada hari ini pasti Prof banyak sekali bertemu dengan masyarakat, khususnya mungkin anak-anak sekolah, Prof. Kalau kita lihat ke belakang, kira-kira tantangan seperti apa sih, Prof, yang paling pernah Prof dapatkan begitu, Prof, pada kualitas anak-anak sekolah kita? Misalnya apakah misalnya Prof melihat kemarin-kemarin itu angka putus sekolah itu sangat tinggi. Nah, ini ternyata itu seperti ini yang saya hadapi karena anak-anaknya begini-begini. Biasanya itu seperti apa, Prof? Ya, memang salah satu poin penting harus perhatikan itu rata-rata lama sekolah kita. Ya, yang angkanya secara nasional baru angka 9, digit 9. Jadi kan baru lulus SMP. Betul. Ya. Nah, artinya apa? Ini harusnya kalau pemerintah ingin menaikkan SDM kita sampai lulus SMA lah minimal ya dalam waktu misalnya mau berapa tahun 5-10 tahun gitu. Nah ini gimana ya? Nah makanya program MBG itu relate nggak dengan itu. Nah mestinya ini menjadi satu program yang integrated. Ya, bagaimana naikkan rata lama sekolah itu tergantung pada faktor misalnya tadi kalau anak banyak yang putus sekolah ya. Lihat faktornya, faktor ekonomi atau non ekonomi. Betul. Jadi tidak cukup hanya oleh MBG gitu ya. Nah ini harus tanggung jawab semua. Betul. Semua sektor ya, semua stakeholder gitu. Betul. Kalau soal ekonomi berarti soal kesejahteraan, soal lapangan pekerjaan orang tuanya ya. Kalau non ekonomi misalnya soal kebiasaan ya dan mentalitas anak, berarti treatmentnya lain lagi. Jadi hemat saya problematika pendidikannya begitu misalnya ya soal rata-rata nama sekolah, soal anak putus sekolah segala macam itu tidak bisa dibidik oleh satu program MBG. Dia harus kolaboratif dengan program lain. Artinya jangan dikit-dikit nyalahin MBG gitu ya. Betul. Tapi ini harus menjadi PR bersama. Betul. Dari berbagai kementerian yang terlibat di situ, Pemda, pemerintah daerahnya ya maksudnya, kemudian juga masyarakat termasuk juga orang tua. Iya, tadi Prof sempat mengulik terkait apakah program MBG ini relate. Nah, kalau Prof jujur, Prof melihat begitu awal program ini lahir, kira-kira pandangan Prof hari itu seperti apa? Gitu. Ya, dari sisi idealisasi, pemerintah ingin anak-anak kita yang sehat ya, kemudian terpenuhi gizinya gitu. Tapi kan keinginan rencana yang baik-baik ini, nah
masih perlu diuji di lapangan, implementasi. Masih banyak hal yang harus dibenahi, betul. Tapi juga masih sudah cukup sekian banyak juga yang sudah relatif baik. Ya, nah jadi maksudnya gini, yang sudah baik saya tadi katakan ya pertahankan dan tingkatkan lebih baik. Ya, kemudian penyelenggaraan yang kurang baik, manajerialnya kurang, ya cepat juga diperbaiki. Ya, dapur-dapur yang nggak gitu misalnya tutup aja, ganti dengan yang lebih baik, gitu. Jadi jangan salahkan programnya, tapi perbaiki implementasinya. Gitu ya. Kalau sekarang programnya, misalnya kalau saya sih nyaranin ya, begitu kalau memang uangnya masih terbatas, kelompok-kelompok rentan aja duluan. Ya, se-Indonesia kelompok rentan aja duluan, termasuk anak-anak jalanan, gitu ya. Kalau masih terbatas, nah nanti secara bertahap, ya kalau bangsa kita APBN-nya makin baik segala macam, tambah lagi, baru seluruh sasaran ya bisa terjangkau. Tapi prioritaskan yang sangat membutuhkan, gitu ya, dengan pengelolaan yang baik tadi. Pokoknya yang jelek-jelek udah perbaiki, kalau tidak bisa perbaiki ganti dengan lebih baik. Baik, betul sekali, Prof. Prof kan dikenal sebagai ahli ilmu sosial ya, Prof ya. Kalau boleh nggak sih Prof ceritakan sedikit sebetulnya penerapan ilmu sosial itu seperti apa sih, Prof? Karena begini, ketika program ini jalan, realitas yang kita lihat di media sosial rata-rata kan kebanyakan mengkritik, Prof. Yeah. Nah, dan yang mengkritik itu kan kadang bukan orang dewasa nih, Prof. Kadang anak-anak juga yang menerima. Yeah. Ya contoh misalkan ada salah satu postingan anak-anak yang mengkritik MBG lalu dicapnya tidak bersyukur. Gitu. Nah, melihat fenomena seperti itu, pandangan Prof seperti apa sih, Prof? Ya, pertama perlunya penguatan literasi media sosial. Ya, tanpa dibarengi oleh literasi media sosial, berita apapun ya akan menjadi efek negatif. Ya, makanya perlu literasi media sosial yang baik. Dari mana? Dari sekolah, dari orang tua, dari masyarakat. Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa program MBG ya masih ada kelemahan sana sini. Ya, dan kritik itu anggap saja itu jadi obat saja. Ya, yang tidak boleh itu kemudian ya bukan mengkritik, tapi mencerca, itu yang nggak boleh. Kalau kritik, saya kira selama itu membangun, didudukan pada persoalan yang rasional, ya edukatif gitu, perbaiki saja. Nah, tetapi bukan berarti program itu berhenti. Justru ini harus menjadi semacam trigger ya kritik itu. Dan saya kira selama ini juga pemerintah welcome ya untuk menerima kritik itu. Bahkan gugatan pun ya diselesaikan saja gitu. Ya, jadi ini artinya kontrol publik tentu tetap penting ya, termasuk media sosial, tapi juga kita harus bijak ya, karena kan di media sosial kadang-kadang tadi kalau nggak punya literasi, apa berita itu benar atau hoax segala macam bisa direproduksi, yang bisa diterima kalau tidak punya literasi. Nah, harusnya cek and dicek. Ya, misalnya ada yang pada pelaksananya ada dapur yang kurang baik, atau ada makanan yang tidak baik ya, sebenarnya muncul di media sosial. Ya itu selama ini juga direspon kan ya oleh BGN ya, nah dengan cepat. Nah, tapi berita tentang yang baik-baik juga disodorkan juga, gitu saya. Ya, jadi jangan sampai ada kasus-kasus yang tidak baik gitu ya, kemudian diproduksi kemana-mana, yang baiknya kurang diproduksi. Dalam pengertian gini, kalau yang ada tidak baik cepat diantisipasi ya, diselesaikan gitu oleh pemerintah, sehingga tidak merusak program-program yang sudah baik, berjalan baik itu. Betul. Gitu. Kalau terkait ilmu sosialnya, Prof? Nah, dari ilmu sosial, dari sisi itu kan begini, ya ilmu sosial kan kaitan dengan bagaimana peran sosial ya, interaksi sosial di masyarakat gitu. Nah, MBG memang tidak terkait langsung, tetapi ya dampaknya bisa gitu. Orang sehat gitu ya, hubungan sikap mental, sikap perilakunya ya, selama diberi masukan gizi yang baik, selama diberi masukan ilmu pengetahuan yang baik, sikap yang baik, insya Allah menjadi orang-orang yang baik. Jadi dari sisi perilaku, memang MBG tidak langsung akan berubah perilaku karena nggak ada hubungan langsung. Tetapi tadi dia menjadi salah satu faktor yang bisa menguatkan kesehatan fisik ya. Ketika diberi kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan lain, dia menjadi nyambung ya. Sehingga dia menjadi warga negara yang bisa good and smart citizen.
Betul betul Prof. Ya harapan kita ke depan dengan adanya program ini anak-anak kita ya bisa terbentuk mental yang lebih kuat, lebih sehat, lalu juga bisa lebih saling menghargai begitu ya. Karena kan sekarang juga lagi rame nih ketika bicara MBG ya itu sih respon anak-anak juga jadi lebih bagus juga Prof, karena ini makanan yang dibuat oleh para relawan begitu kan. Jadi terbentuk rasa bersyukurnya anak-anak terhadap program ini begitu. Nah, Prof terakhir sebagai seorang guru besar kan Prof juga tadi juga saya sudah menyinggung juga Prof pasti banyak sekali bertemu dengan masyarakat. Tadi bicara tantangan yang Prof hadapi ketika bertemu masyarakat. Nah, sekarang kalau kita bicara aspirasi Prof, ketika bertemu dengan banyak masyarakat Prof sampai hari ini, aspirasi apa saja sih Prof yang paling sering Profesor dapatkan? Soal MBG ya? Ya, boleh soal MBG, boleh soal yang lain. Hal lain. Ya, jadi gini. Kadang-kadang kan kita melihat satu program itu dari sisi perencanaan, dari sisi tujuan itu bagus-bagus ya. Betul. Baik-baik, bagus-bagus. Nah, tapi kan sering terkendala dari sisi implementasi. Apalagi ini program kan baru-baru saja. Iya. Ya, jadi menurut saya yang harus diperkuat itu ya untuk mensukseskan MBG itu tadi ya adakan studi lah ya, sedangkan studi di mana sih titik kelemahan MBG selama ini program-program MBG itu ya. Kemudian segera diperbaiki. Kritik mah biar saja berjalan sebagai masukan ya. Jadi tidak boleh anti kritik kita itu ya. Terima saja, justru itu menjadi obat perbaikan. Yang kedua misalnya tadi ya dari sisi apa sih manajerialnya, SDM-nya misalnya di dalamnya ya. Soal anggarannya kah atau soal apanya. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, best practice itu juga harus ditampilkan ya kepada masyarakat. Nih, yang dapur A, B, C, D ya, kemudian anak-anaknya juga suka dengan makanan ini, ya segala macam. Harus jadi contoh tuh kepada dapur-dapur lain. Jadi ya supaya menyeimbangi juga tadi ya berita-berita media sosial yang terlalu banyak berita-berita yang tadi yang kurang baiknya. Ya, makanya ini harus di up nih, di up ya best practice ini. Nah itu penting ya. Yang kedua ya saran saya tadi prioritaskan kepada anak-anak didik yang rentan, yang marginal. Itu ya habisin dulu Indonesia yang marginal rentan, baru kemudian meningkat kepada masyarakat menengah berikutnya gitu ya. Jadi itu sasaran itu harus dikoreksi menurut saya. Sasaran utama dulu gitu ya. Nanti secara bertahap keuangan negara makin baik ya baru sasaran berikutnya ya mereka yang tidak terlalu membutuhkan sebetulnya tapi harus disentuh dari sisi gizi gitu. Saya kira itu. Kalau itu bisa hebat lah. Baik, artinya tadi kita sudah sama-sama mendengar ya, ya banyak sekali aspirasi yang masuk ke Prof ya, khususnya kalau pada program ini sepertinya kayaknya akan bicara sekali anggaran, aspirasinya pasti banyak sekali ya. Lalu juga tadi kita bicara soal sasaran yang memang sampai hari ini BGN sendiri tentunya masih melakukan perbaikan khususnya dalam hal kebijakan agar anggaran yang besar ini bisa digunakan dengan optimal ya Prof ya, dan sesuai dan juga tepat sasaran begitu. Makanya ada statement dari Presiden juga di awal bilang kalau anak-anak memang nggak butuh MBG ya sudah nggak apa-apa gitu, tidak perlu dipaksakan supaya nggak buang-buang anggaran. Ya gitu. Betul, jadi prioritaskan kepada masyarakat atau anak-anak yang membutuhkan, baik yang sedang sekolah maupun di luar sekolah. Betul. Dan juga tadi terkait literasi gizi yang juga dilakukan ya, khususnya oleh para guru yang berhadapan langsung dengan anak-anak kita, dan itu pasti tetap masih dilakukan sampai hari ini. Karena itu tadi indikator keberhasilan program MBG adalah perubahan pola perilaku masyarakat terkait makanan bergizi gratis. Baik teman-teman, itu podcast kita pada kali ini luar biasa bukan ya? Tentunya kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya dengan narasumber yang lebih seru. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Prof ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Prof. Amin.